Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan di podcast Bingkai Bincang Tirta Kahuripan. Gimana kabarnya pelanggan untuk hari ini? Semoga sehat bahagia selalu. Senang sekali kali ini bersama saya Noverina, dan kali ini tentunya mungkin pelanggan sudah tidak sabar ya, karena podcast Bingkai selalu menyajikan tema-tema yang menarik dan juga penting. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema yang penting. Kenapa yang penting? Karena ini temanya bukan penting untuk perusahaan saja pelanggan, tapi ini untuk masyarakat luas juga, karena kita akan bahas mengenai strategi membangun integritas dan akuntabilitas sebagai institusi pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor. Nah, tentunya sebagai perusahaan yang terus berkomitmen menjadi perusahaan air minum termaju dan terbaik di Indonesia, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan percaya kalau pelayanan publik yang berkualitas ini hanya bisa terwujud kalau misalnya dijalankan dengan integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas yang tinggi. Dan tentunya upaya ini semua pelanggan ini tidak bisa lepas ya dari peran penting dari Satuan Pengawasan Internal Perusahaan dan juga dukungan Inspektorat Kabupaten Bogor yang juga hadir melalui program penyuluhan anti korupsi atau PAKSI. Nah, mungkin dari pelanggan ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi nanti kita sebelum masuk ke topik ya, tentunya kita akan kenal lebih dekat dengan narasumber dan juga memahami apa itu PAKSI sebelumnya. Dan sudah hadir bersama saya di sini ya Inspektorat Kabupaten Bogor yang tentunya akan berbagi insight ya bagaimana membangun budaya kerja yang bersih dan juga bebas dari praktik gratifikasi ya pelanggannya, dan juga kita akan bahas bagaimana untuk menjaga tata kelola perusahaan agar tetap profesional. Dan sudah hadir bersama saya di sini yaitu ada Bapak Muhammad Nurjen, SESH, MMAK, ACPA, CFRA, CEMET, CRMO ya, selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Bogor dan juga PAKSI. Jadi saya mau sapa dulu, selamat datang Pak Nurjen. Selamat datang. Kabar baik Pak Nurjen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal ya. Kita baru pertama kali berjumpa. Betul Mbak Noverina. Oke Pak Nurjen, kita akan ngobrol-ngobrol seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, dari yang sudah saya kasih tahu pelanggan tentang PAKSI. Nah, jadi ini mungkin sebagai pembuka gitu ya Pak Nurjen. Ya, mungkin Pak Nurjen bisa memperkenalkan apa itu PAKSI dan bagaimana perannya untuk mendorong budaya anti korupsi di lingkungan perkantoran Pak Nurjen. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurjen. Saya auditor pada Inspektorat Kabupaten Bogor dan juga PAKSI pada Forum Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Bogor. Mungkin tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Noverina, tadi PAKSI itu apa sih? PAKSI itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, komunitas, dan seluruh orang-orang di wilayah Indonesia ini untuk menjadi agen perubahan dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi PAKSI ini, sebelum menjadi PAKSI ini juga ada pendidikan ya, dilatih dulu, dididik, dan sampai dengan nanti diuji kompetensinya oleh LSP KPK. Nanti setelah lulus, nanti disebutnya assessment dan dinyatakan kompeten oleh asesornya, maka dia berhak mendapatkan sertifikat dari BNSP melalui LSP KPK. Berarti ada uji kompetensinya. Ada uji kompetensinya, ada asesmennya, ada beberapa tahapan sehingga dia bisa dinyatakan sebagai penyuluh anti korupsi. Berarti itu ya untuk gambaran definisi dari PAKSI itu PAKSI, apa? Ya. Tapi Pak Nurjen, kalau misalnya kita membahas tentang korupsi, nah ini kayaknya kata yang dekat ya dengan telinga kita ya. Dan salah satu istilahnya yang sering muncul ini adalah gratifikasi. Nah, mungkin Pak Nurjen bisa kasih gambaran sederhananya, gratifikasi itu apa Pak Nurjen? Ya. Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Jadi bisa bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk kerabat atau diskon, bisa dalam bentuk komisi, bisa dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, bisa dalam bentuk tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan, ataupun perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, ataupun fasilitas lainnya yang diberikan kepada penyelenggara negara atau ASN, baik yang diberikan dalam negeri ataupun di luar negeri, baik dalam bentuk sarana elektronik, bisa lewat transfer dan lain sebagainya, ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik ataupun cash. Nah, itu adalah semua disebut dengan
gratifikasi. Gratifikasi. Dalam arti luas ya. Dalam arti luas. Oke, tapi sebenarnya Pak Nurjen, kalau gratifikasi itu sebenarnya ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan ternyata ya. Oke, berarti ini perbedaan tindakannya seperti apa yang diperbolehkan dan tidak? Jadi yang ada 17 kriteria gratifikasi yang diperbolehkan tanpa harus melapor kepada KPK. Jadi pada prinsip utamanya setiap gratifikasi itu harus dilaporkan kepada KPK. Nah, tapi ada pengecualian, ada 17 kriteria gratifikasi yang tidak perlu kita laporkan kepada KPK. Mungkin diantaranya karena pemberian hubungan keluarga, misalnya dari orang tua kepada anak, kakak kepada adik, gitu kan, yang tidak punya konflik kepentingan. Gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua mungkin ketika kita mendapat bunga dari tabungan kita, kan ketika kita nabung ada bunga, nah kita menerima kan, nah itu boleh kita terima dan itu tidak perlu dilaporkan kepada KPK. Yang ketiga mungkin manfaat dari koperasi. Biasa ketika kita menyimpan uang di koperasi, ada sisa hasil usaha biasanya kan dibagikan tiap akhir tahun ya. Nah itu tidak perlu kita laporkan kepada KPK. Kita boleh terima SHO itu untuk diri pribadi kita. Yang kemudian berikutnya itu ketika kita mengikuti seminar, workshop, ada seminar kit ya, ada goodie bag dan sebagainya. Itu kita bisa langsung kita terima tanpa perlu lapor kepada KPK. Berikutnya ada penghargaan atas prestasi kita ketika kita dapat juara. Nah, itu kan dapat piala ataupun ada uang pembinaan. Nah, itu boleh kita terima tanpa harus melapor kepada KPK. Kemudian ketika kita dapat beasiswa atau tunjangan lain-lain. Nah, itu juga sama, itu gratifikasi tapi tidak perlu kita laporkan kepada KPK. Ada hadiah langsung ketika kita ada undian ya, gitu kan, atau mungkin ada diskon ketika kita belanja di supermarket, ada voucher ketika kita belanja, nah itu juga merupakan gratifikasi yang tidak perlu kita laporkan kepada KPK. Kemudian ada kompensasi kegiatan, misalnya bagi para ASN nih, ketika dia melaksanakan tugas, nah ada honor, ada uang perjalanan dinas, gitu. Nah itu juga tidak perlu dilaporkan kepada KPK, itu sah resmi bisa kita terima. Mungkin juga berikutnya ada kalangan bunga ya, ketika kita ada duka, kematian salah satu keluarga kita menerima kalangan bunga, itu boleh diperbolehkan ya, dan tidak perlu lapor kepada KPK. Kemudian juga ketika ada lepas sambut pimpinan, kemudian juga teman ulang tahun gitu kan, atau mungkin yang teman kita juga purna bakti, pensiun dan sebagainya, itu kita juga boleh. Tapi ada syaratnya kalau itu ya. Jadi maksimal hanya 300 setiap kali kita nerima, maksimal 1 juta dalam 1 tahun. Nah, itu ada ketentuannya. Ya, kemudian juga kalau misalkan kita nerima hidangan atau sajian ketika kita datang ke suatu acara dan itu berlaku umum, artinya nggak cuma kita yang dapat sajian makanan itu, tapi semua juga pada dapat makan, nah itu boleh. Ya ketika kita misal ketika kita ngikuti Bintek ada sajian makanan kan biasa juga ada tuh, nah itu kita boleh, nggak perlu kita lapor lagi kepada KPK. Gitu. Ataupun mungkin juga kita dapat plakat, cendera mata, nah itu juga boleh. Kita terima langsung tanpa harus lapor kepada KPK. Nah yang nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh adalah ketika kita menerima gratifikasi, tapi itu berpengaruh terhadap tugas kita, kerjaan kita, berpengaruh. Ya, misalnya kita dapat sesuatu, misalnya hadiah dari vendor. Nah, vendor itu kan ada hubungan kerja dengan kita. Nah, itu tidak boleh gitu. Selama yang berkaitan dengan tugas kita, kemudian pekerjaan kita, nah itu tidak boleh. Itu, kalaupun misalnya kita nerima dan tidak sempat kita tolak, kita terima, tapi kita laporkan kepada KPK. Jadi selama kita masih bisa tolak gratifikasi tersebut, selama itu berhubungan dengan tugas kita, pekerjaan kita, tolak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nolak, misalnya tiba-tiba ketika kita pulang ke rumah, udah ada hadiah yang sudah sampai kepada rumah kita, nggak apa-apa, kita terima, tapi kita laporkan kepada KPK. Dan ada ketentuan juga syarat untuk melaporkan paling lama 30 hari setelah kita terima gratifikasi tersebut. 30 hari ada batasannya ya. Batasannya untuk melapor ke KPK. Ya, gitu. Berarti dari yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan, sebenarnya perbedaannya adalah di kepentingannya itu ya Pak Nurjen ya. Selama berhubungan dengan tugas kita, pekerjaan kita, ya itu nggak boleh. Betul sekali. Jadi itu ya untuk gambarannya gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak. Tapi Pak Nurjen, kalau misalnya kita membahas tentang gratifikasi, sebenarnya faktor penyebabnya kalau misalnya gratifikasi dan juga korupsi ini bisa muncul di lingkungan pelayanan publik, ini sebenarnya faktor penyebabnya apa? Sebenarnya ada banyak teori yang mengatakan tentang
sebab-sebab adanya tindak pidana korupsi ya. Di antara ada teori GON ya, greed artinya ada keserakahan dari kita, Betul. padahal kita sudah diberikan tunjangan, sudah diberikan gaji, tapi kan memang sifat serakah kita yang pengen lagi. Nah itu bisa menimbulkan adanya tindak pidana korupsi. Yang kedua ada GO ya, GON itu GO-nya itu opportunity, ada kesempatan. Ternyata ketika kita bekerja ada peluang untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi, nah kita bisa lakukan itu. Yang ketiga N ya, need, karena kebutuhan. Karena memang yang namanya manusia kan punya kebutuhan ya. Nah dari kebutuhan itulah akhirnya lahir niat untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi. Gitu. Yang keempat adalah exit ya, artinya ternyata dia melihat ternyata tidak ada efek jerah bagi mereka yang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya muncul motivasi, saya juga mau melakukan tindak pidana korupsi. Nggak apa-apa tuh, itu juga melakukan korupsi tapi tidak diapa-apain nih, gitu kan. Nah, akhirnya itulah muncullah pikiran-pikiran. Sumber-sumber motivasi mereka untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi. Berarti faktor-faktornya memang lumayan banyak ya. Ya, banyak ya. Ada banyak teori yang mengatakan, mungkin yang paling terkenal itu ya teori GON itu ya. Tapi kalau menurut Pak Nurjen ya sebenarnya idealnya itu seperti apa sih untuk institusi pelayanan publik ya seperti Perum Daya Minum Tirta Kahuripan untuk mungkin istilahnya menjaga diri ya Pak Nurjen ya agar bisa terhindar dari praktik gratifikasi dan korupsi Pak? Ya, intinya ya kita harus lebih banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita terima dan kita berikan yang terbaik bagi institusi kita dan kita jadi contoh ataupun role model bagi teman-teman kita di sekeliling kita gitu bahwa kita ternyata mampu untuk menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama adalah integritas diri kita. Gitu, karena memang kunci utama itu adalah ya nilai-nilai integritas. Jadi KPK sini punya nilai-nilai anti korupsi ya, yang mungkin dikenal dengan nama Jumat Bersepeda Kakak. Jumat Bersepeda Kakak. Tagline dari KPK ya. Jumat Bersepeda Kakak itu kepanjangan dari jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, kemudian tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Nah itu disebut Jumat Bersepeda Kakak. Nah itulah nilai-nilai anti korupsi atau nilai integritas. Yang kalau misalnya kita lakukan 9 nilai ini, ya tentu akan menyelamatkan kita. Betul. Berarti itu untuk menjaga diri ya. Menjaga diri. Jumat bersepeda Kakak. Oke, menarik ya. Jadi mudah diingat ya Pak Nurjen ya. Mudah diingat. Jadi tagline juga. Gitu. Tinggal kita laksanakan 9 nilai dasar itu, insya Allah kita akan aman. Dan insya Allah juga kita terhindar dari yang namanya tindak pidana korupsi. Bisa menjaga diri. Oke, tapi Pak Nurjen kalau misalnya pelanggan ini sebenarnya menemukan untuk praktik gratifikasi ini sebenarnya sebagai masyarakat biasa itu bisa melaporkah? Ya, jadi semua masyarakat itu dipersilakan untuk melapor. Ada 2 channel yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pertama bisa melalui Inspektorat Kabupaten Bogor. Kemudian di kita ada namanya UPG, Unit Pengelola Gratifikasi. Unit Pengelolaan Gratifikasi. Jadi masyarakat silakan lapor kepada Inspektorat Kabupaten Bogor. Sama. Jadi melapor ke inspektor juga sama halnya seperti melapor kepada KPK. Jadi nanti dari melapor kepada inspektor dan inspektor akan meneruskannya kepada KPK. Yang kedua melalui langsung kepada KPK. Jadi KPK itu bisa melalui aplikasi namanya gratifikasi online. Jadi bisa juga setiap masyarakat install ada aplikasi Go, bisa di-download ya di Play Store ataupun di Google Play Store gitu. Di situ ada aplikasi namanya gratifikasi online. Nah itu kapanpun dimanapun dalam situasi apapun masyarakat bisa langsung aja lapor di situ. Ada dengan isi formatnya, tinggal isi enter, semudah membalikan telapak tangan. Jadi nggak perlu lagi bersusah-susah datang ke inspektor ataupun ke KPK. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih belum merasa cukup misalkan dengan Go, bisa langsung datang kepada KPK. Berarti atau bisa ya, juga. Atau bisa melalui email juga, gitu ya, bisa melalui email ataupun bisa melalui surat. Jadi banyak sarana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melaporkan gratifikasi gitu. Berarti sebenarnya mudah ya dan sebenarnya masyarakat itu bisa sekali untuk berperan ya, Pak Nurjen ya. Iya betul, emang itu salah satu peran
penting bagi masyarakat ketika dia melihat baik itu tindak pidana korupsi ataupun misalkan gratifikasi, tinggal lapor saja. Oke, berarti untuk pelanggan juga sebenarnya bisa melapor ya untuk gratifikasi. Tapi sejauh ini ya Pak Nurjen, sebenarnya tantangan terbesar ya untuk menanamkan budaya anti korupsi itu apa sih Pak? Melihat tadi memang sebenarnya dari faktor-faktornya memang juga banyak ya Pak ya? Iya. Ya, artinya tantangan yang terbesar itu kita menanamkan budayanya sih ya Pak budaya integritas. Nah itu tantangan yang paling berat ya, karena memang integritas itu tidak hanya cukup diucapkan, gitu, tapi harus benar-benar kita implementasikan. Harus selalu, misalnya kita juga harus selalu sering melakukan sosialisasi, karena yang namanya masyarakat ini juga merubah karakter tuh nggak susah, nggak gampang ya gitu. Harus terus gitu. Makanya juga yang namanya mental masyarakat juga kan gitu, juga harus kita bangun ya. Betul. Gitu. Dan motivasi orang juga akan selalu up and down. Nah itu yang harus kita bangun. Betul. Berarti kalau kita biasakan ya, kita biasakan, internalisasikan, ya insya Allah itu nanti akan bisa dengan mudah. Berarti memang awalnya memang harus membentuk budayanya dulu ya Pak Nurjen ya? Budaya integritas. Oke, tadi kita sudah bahas tantangan dan juga kita ingin tahu juga Pak Nurjen ya untuk strategi nyata yang dilakukan dari sisi baik dari sisi pendampingan inspektorat ya maupun dari untuk perumdanya. Nah, mungkin Pak Nurjen bisa beritahu juga ke pelanggan sebenarnya untuk bentuk nyata peran dari inspektorat dalam membina atau mendampingi institusi seperti Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ini seperti apa Pak? Ya. Jadi strategi sama seperti halnya KPK, strategi inspektorat juga dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi kita lakukan dalam 3 strategi ya. Pertama pendidikan dengan cara kita sosialisasi. Kita sering kunjungan ke SKPD, instansi, BUMD gitu untuk bersosialisasi gitu kan, atau melakukan pendidikan, pelatihan, workshop, bintek, segala macam lah itu strategi pertama dalam bentuk pendidikan ya. Yang kedua kita lakukan dalam bentuk pencegahan. Nah kebetulan juga KPK mempunyai instrumen yang dikenal dengan nama dahulu namanya MCP, Monitoring Center for Prevention, yang sekarang berubah menjadi MCSP ya. Sama, ini itu adalah tools yang diberikan oleh KPK untuk upaya mencegah tindak pidana korupsi. Ada banyak di situ yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu penindakan. Nah, kalau di kita di inspektorat sendiri dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan, kemudian itu muncul rekomendasi, nanti akan ditindaklanjuti oleh SKPD ataupun instansi yang bersangkutan. Gitu, misalkan kita ada laporan ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi, kita lakukan audit investigasi dulu. Kalau misalnya kami di Urban 5 melakukan audit investigasi, kemudian ketika sudah selesai audit investigasi ada hasilnya dan ternyata temukan indikasi tindak pidana korupsi, itu ada muncul rekomendasi. Entah itu nanti pengembalian kerugian daerah, yang kedua pasti akan ada sanksi terhadap yang bersangkutan. Biasanya kalau misalnya dilakukan yang namanya audit investigasi, nah itu muncul rekomendasi hanya 2. Satu untuk pengembalian keuangan daerahnya, gitu, recovery-nya. Yang kedua adalah pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan, gitu. Karena memang setiap yang melakukan tindak pidana korupsi harus kita berikan sanksi, biar ada efek jerak dan juga pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Betul. Tapi Pak Nurjen, sejauh ini sebenarnya untuk sinergi antara dari Inspektorat Kabupaten Bogor dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan itu sinergi seperti apa sih Pak Nurjen? Alhamdulillah kita juga sudah bangun komunikasi ya dengan Perumda Tirta Kahuripan, dan terakhir juga kita sudah melakukan sosialisasi di Perumda sini minggu lalu ya gitu, dan ditindaklanjuti dengan kita lakukan sosialisasi seperti ini melalui podcast ya, dan banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan. Dan kita juga sudah menerbitkan surat edaran dari Bupati kepada seluruh instansi pemerintah termasuk Perumda Tirta Kahuripan untuk melakukan bisa pariwara ataupun juga sosialisasi dan internalisasi
kaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini. Oke, berarti sebenarnya sinerginya sudah terjalin dengan baik ya untuk kolaborasi ini dari Inspektorat dengan Perum Darmidum Tirta Kahuripan. Iya. Oke, Pak Nurjen, mungkin dari pelanggan juga sebenarnya, apalagi tadi kita sudah membahas kalau tantangannya adalah budayanya. Nah, kalau menurut Pak Nurjen, sebenarnya langkah sederhana nih untuk pelanggan yang ingin mendukung budaya anti korupsi itu seperti apa, Pak Nurjen? Yang pertama, ketika melihat ada tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, lapor. Langsung melapor. Ya, yang kedua, masyarakat juga diminta untuk tidak turut dalam budaya memberikan gratifikasi. Oke. Kan yang jadi masalah juga, kadang masyarakat juga suka ya main ngasih aja begitu kan, Ya, gitu betul. kan, untuk melancarkan dia, keinginan kepentingan dia, itu urusan ya, Pak. dia, kadang juga terbiasa juga masyarakat untuk ngasih gratifikasi. Nah itu hal yang harus kita cegah, gitu. Jangan sampai lakukan itu. Kalau itu sudah kita tidak lakukan, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Oke, sebenarnya langkahnya sederhana sekali ya. Tidak Berarti melakukan. sebenarnya dari insight-nya juga ya, dari dalam diri masyarakatnya juga harus ditumbuhkan untuk anti korupsi ini ya Pak. Iya. Nah itu juga penyakit juga bagi kita ya, gitu. Karena kita juga melihat, ternyata masyarakat juga cenderung ada yang pengen gampangnya aja, akhirnya melakukan Betul. suap, gratifikasi, Ingin hal-hal jalannya seperti langsung mulus gitu ya Pak ya. gitu. Nah itu juga hal kita bangun budaya itu. Gitu. Yes, betul. Jangan sampai melakukan korupsi dan juga gratifikasi. Oke, terakhir Pak Nurjan mungkin bisa beritahu pelanggan untuk terkhusus juga harapan dari Pak Nurjan sendiri untuk Perum Darmidum Tirta Kahuripan dan juga pelanggan ya, agar gerakan anti korupsi ini bisa terus kita jaga bersama Pak. Ya, baik. Jadi ada tagline di KPK sendiri, yaitu biasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Oke. Jadi kalau misalnya yang biasa itu tidak benar, kita harus benarkan. Misalnya kayak tadi kita nyuap orang, kita nyogok orang, kita buat memberikan gratifikasi kepada orang untuk biar urusan kita lancar. Nah itu kan kebiasaan yang tidak benar. Betul. Maka kita harus membenarkan yang biasa, gitu, dan tidak membiasakan yang benar. Nah itu harapannya hal yang sepele gitu, gitu. Dan ya mari kita sama-sama bekerja sama gitu, untuk memberantas tindak pidana korupsi ini di wilayah Kabupaten Bogor. Kita cinta Kabupaten Bogor dengan cara ya kita tidak lakukan tindak pidana korupsi dan kita tidak membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kita tutup rapat-rapat celah-celah sekecil apapun orang ya. untuk bisa melakukan tindak pidana korupsi. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurjen, kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin untuk pelanggan juga lebih tahu lagi apa itu gratifikasi dan juga korupsi, dan juga tadi program-program dari Paksi sendiri dan Inspektorat Kabupaten Bogor. Baik, dan satu hal lagi, apabila ada yang ingin dikonsultasikan, kami dari Inspektorat Kabupaten Bogor membuka diri. Untuk konsultasi bagi masyarakat yang ingin bertanya ataupun konsultasi terhadap apapun, ya termasuk tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya, gitu. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat yang mungkin tadi kan sudah tahu yang namanya Paksi dan ingin turut menjadi Paksi, kami persilahkan. Tinggal datang saja ke Inspektorat dan nanti kita akan sampaikan bagaimana cara untuk menjadi penyuluh anti korupsi atau Paksi. Paksi ini terbuka, jadi nggak hanya kami di Inspektorat yang bisa menjadi Paksi, tapi seluruh orang. Berarti ya, masyarakat bisa juga ya, dipersilahkan, diperkenankan untuk bisa menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Jadi terbuka bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, silahkan tinggal konsultasi kepada kami. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bogor ini kemarin sudah ada 18 orang penyuluh anti korupsi. Dan kemarin kita juga sudah didik sebanyak hampir 200 orang untuk menjadi penyuluh anti korupsi, dan ini juga masih kurang ya, karena memang masyarakat ini Kabupaten Bogor kan 5 juta lebih ya, betul, dan dibutuhkan banyak penyuluh-penyuluh anti korupsi yang bisa membantu kita untuk lebih berupaya untuk memberantas tindak korupsi di
wilayah Kabupaten Bogor. Oke, berarti terbuka sekali untuk pelanggan atau masyarakat luas ya Kabupaten Bogor yang ingin ikut serta juga membantu ya, karena ini mungkin sebenarnya sederhana tapi sangat membantu tentunya ya Pak ya, betul. untuk menanamkan itu tadi penyuluhan budaya anti korupsi ya Pak ya. Ya. Oke, berarti bisa langsung datangnya aja ke Inspektorat Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. Nurjen sudah ajak ngobrol ini tentunya menambah insight baru juga untuk pelanggan dan saya sendiri ya, dan semoga ini bisa menjadi lebih menanamkan ya untuk budaya anti korupsi, dan pelanggan juga tentunya semakin yakin bahwa Perumda ini terus berupaya menjaga integritas, transparansi dan juga profesionalisme dalam setiap pelayanannya. Jadi kita juga harus dukung ya Pak ya untuk menjaga kejujuran ya di lingkungan kerja, dan juga menolak praktik-praktik yang tidak sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari, karena pelayanan publik ya Pak, untuk pelayanan publik yang bersih ini tentunya hak masyarakat juga ya Pak ya, dan juga tanggung jawab kita bersama. Jadi untuk pelanggan mari kita tanamkan budaya anti korupsi. Dan untuk pelanggan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram di @perumda_tirta_kahuripan, dan untuk informasi update terbaru ya. Dan pelanggan juga bisa download aplikasi kita My Kahuripan di Google Play Store. Ini tentunya memudahkan pelanggan untuk kemudahan pembayaran rekening air dan layanan pelayanan lainnya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast Bingkai berikutnya. Noverina dan Pak Nurjen pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.